Bertemu kembali pada perkuliahan terminologi medis. Topik yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini adalah terminologi medis, mata, THT, dan obatnya. Topik ini akan dibahas secara rinci tentang istilah-istilah di dalam anatomi mata, anatomi THT, dan fisiologinya, serta obat-obat yang berkaitan dengan organ-organ mata dan THT. Silakan, selamat menyaksikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pertama, kita lihat organ mata. Pada mata ada rongga orbita. Rongga yang berisi bola mata, otot saraf, pembuluh darah, jaringan lemak, dan aparatus lakrimal. Berbentuk kerucut, terdapat 7 tulang yang membentuk dinding orbita, terdiri dari osteolakrimal, osteoetmoid, osteosphenoid, osteofrontalis, osteomaxilla, osteopalatum, dan osteozygomaticus. Berikut gambar anatomi mata dan istilah-istilah dari bagian-bagian mata. Pada bola mata ada lens, kemudian di depan lens ada pupil, ada iris, ada anterior chamber angi, ada bagian luar dari kulit mata, di situ ada kornea, kemudian bagian lensa ada kapsul lens, ada ciliary body, medial rectus muscle, ada retina, kemudian beberapa istilah lain ada lamina siprosa, ada arachnoid, ada optic nerve, central retinal artery, ada optic disc, kemudian ada makula, ada sclera, choroid, kemudian lateral rectus muscle, ada zonule, conjunctiva, canal of Schlemm. Jadi inilah istilah-istilah terminologi dari anatomi mata. Bisa dilihat pada gambar yang ada. Bagian mata ada yang disebut lensa. Lensa terletak di belakang iris, terdiri dari zat tembus cahaya berbentuk seperti cakram yang dapat menebal dan menipis pada saat akomodasi. Sifat lensa secara fisiologis kenyal atau lentur karena memegang peran penting dalam akomodasi untuk menjadi cembung. Jernih transparan karena diperlukan sebagai media jalannya cahaya. Terletak di belakang iris. Keadaan patologi lensa tidak kenyal disebut presbiopi.
Bila lensa keruh disebut katarak. Bila lensa tidak berada di tempatnya disebut subluksasi dan dislokasi. Kita lihat pada gambar potongan bagian mata daripada lensa. Bagian luar ada anterior chamber, kemudian iris, ciliary body, kemudian ada zonule fiber, ada hyaloid fossa, ada posterior chamber, kemudian vitreous body. Inilah istilah-istilah terminologi pada bagian lensa mata. Bagian mata berikutnya adalah retina, merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya. Warna retina biasanya jingga, terdiri dari 3 bagian: pars optica retina, pars ciliaris, pars iridica. Pembuluh darah dalam retina merupakan cabang arteri oftalmika. Kita lihat gambar dari retina yang berwarna jingga. Di dalam retina, bila dilihat lagi secara detail, ada 4 bagian. Ada fovea, kemudian avascular zone, foveola, dan umbo. Bisa dilihat pada gambar. Berikut kita lihat beberapa istilah fisiologi pada mata. Pertama, aparatus lacrimalis, terdiri atas sistem produksi, disebut istilah glandula lacrima, sistem ekskresi, disebut punctum lacrima, canalis lacrima, saccus lacrima, ductus nasolacrima. Itulah bagian dengan sistem ekskresi aparatus lacrimalis. Kemudian yang kedua ada letak glandula lacrima, istilah medisnya adalah craniolateral capum orbita. Yang ketiga, glandula lacrimal menghasilkan air mata yang berfungsi mencuci mata bagian ventral, kemudian melindungi bola mata. Istilah berikutnya konjungtiva. Konjungtiva mengandung kelenjar musin yang berfungsi membasahi bola mata. Berikutnya ada iris yang mempunyai kemampuan secara otomatis mengatur masuknya sinar ke dalam bola mata. Berikutnya kita bahas organ kedua adalah hidung. Hidung ada yang disebut bagian luar. Kita lihat bagian-bagian dari hidung. Puncak hidung disebut apex hidung. Batang hidung disebut dorsum nasi. Dari apex capellum ada yang disebut columella membranosa. Lubang hidung kanan dan kiri disebut nares
anterior. Ada kuping hidung disebut ala nasi. Kemudian bagian berikutnya rangka hidung luar. Ada istilah osteonasal, processus frontal, osteomaxilla, cartilago lateral superior, cartilago lateral inferior, atau disebut juga cartilago alar mayor, kemudian cartilago septum nasi. Bisa kita lihat pada gambar mana bagian-bagian istilah terminologi dari hidung tersebut. Organ berikutnya yang ketiga adalah organ telinga. Seperti pada gambar bisa kita lihat telinga dibagi atas 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di samping itu ada bahagian luar dari telinga yang disebut daun telinga. Daun telinga terbagi 3, ada istilah di situ disebut paling atas heliks, kemudian yang di tengah tragus, yang paling bawah dari daun telinga disebut labule. Kita lihat gambar berikut ini adalah struktur dari telinga. Ada 3 tadi. Telinga luar disebut dengan istilah terminologi outer ear. Telinga luar outer ear dibagi menjadi 3, yaitu daun telinga, saluran telinga luar, kemudian bagian dalam disebut membran timpani. Kemudian bagian kedua adalah telinga tengah, disebut dengan terminologinya capum tympanicus, terdiri dari saluran eustachius, kemudian ada martil, ada landasan, ada sanggurdi. Bagian telinga terakhir adalah telinga dalam atau labirin. Terdiri dari 2 bagian, ada koklea, ada kanalis semicircularis. Bisa dilihat pada gambar. Berikut kita lihat istilah yang berhubungan dengan farmasi atau obat pada mata. Obat mata itu ada beberapa jenis. Pertama, air mata buatan disebut dengan artificial tear. Obat tetes mata yang berisi air mata buatan yang dapat melembabkan permukaan mata dan sering digunakan untuk menangani mata kering. Kedua, steroid tetes mata. Di tetes mata yang mengandung obat-obat steroid. Nanti bisa dilihat pada isu atau memes. 3, antibiotik, baik tetes mata ataupun dalam bentuk tablet. 4, antihistamin, baik dalam bentuk tetes mata, kandungan dengan beberapa obat lain, atau dalam bentuk tablet. 5, penghambat beta atau beta blocker.
Obat sakit mata jenis penghambat beta ada dikenal dengan timolol, berfungsi untuk menurunkan tekanan berlebih di dalam bola mata yang disebabkan oleh penyakit glaukoma atau tekanan darah tinggi atau hipertensi okular. Jenis obat mata keenam adalah carbonic anhydrase inhibitor. Obat sakit mata ini digunakan untuk mengobati penyakit glaukoma juga. Inilah beberapa istilah-istilah dalam obat mata dan kelompok-kelompok obat mata. Nanti mengenai jenis-jenis obatnya secara mendalam bisa dipelajari dan dilihat di ISO dan MIM saat praktek. Berikutnya adalah obat yang berhubungan dengan telinga dan hidung. Ada beberapa kelompok obat. Pertama, phenylglycerin atau natrium docusat yang digunakan dalam bentuk cairan untuk pelunak serumen kotoran telinga. Kedua, tetes telinga yang mengandung hidrogen peroksida atau H2O2 3%. Tiga, tetes telinga yang mengandung antibiotik, antiinflamasi, dan antihistamin. 4. NSAID dan SID. Jadi di sini ada juga antiinflamasi steroid dan non-steroid dalam bentuk tablet. Kemudian analgetik juga ada dalam bentuk tablet ataupun sirup. Selanjutnya antibiotik oral bisa digunakan. Yang berhubungan dengan hidung, ada obat tetes hidung yang mengandung NaCl 6,5 mg per 30 ml yang digunakan untuk tetes hidung. Kemudian ada juga jenis obat semprot hidung. Jenis obat ini juga bisa dilihat nanti di ISO dan MIMS pada saat praktikum secara lengkap. Untuk pendalaman materi tentang anatomi, fisiologi, terminologi mata, dan THT dilanjutkan dengan praktikum. Adapun tujuan yang diharapkan dari praktikum yang dilakukan adalah mahasiswa dan mahasiswi mengenal istilah dalam anatomi dan fisiologi mata dan THT secara terminologi medis. Kemudian mengenal istilah golongan obat, klasifikasi, dan jenis obat mata dan THT. Istilah di dalam medical record yang berhubungan dengan pemeriksaan penunjang dan diagnosa, kemudian diperdalam dengan istilah-istilah terapi obat pada ISO dan MIMS. Itulah pembahasan kita tentang terminologi mata, telinga, hidung atau THT. Semoga bisa mengenal anatomi, fisiologi dan istilah-istilahnya, serta obat-obat dan istilah farmasi yang berhubungan dengan pengobatan dan terapi dari mata, THT tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like ya.